akan menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari? Ya, saya menggunakannya. Oh iya. Menurut Akang, apakah peran media sosial penting dalam proses globalisasi? Kalau menurut saya itu sangat penting ya, karena dengan adanya media sosial itu kita bisa mensosialisasikan globalisasi dampak-dampaknya itu melalui medsos. Karena zaman sekarang itu semua sudah serba canggih ya, jadi kita tidak bisa memungkiri kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari kita saja itu sudah bakalan diatur oleh media sosial lah pada dasarnya. Seperti itu. Jadi sangat penting sekali media sosial itu dalam penyebaran globalisasi. Terima kasih Akang. Ya. Kak, halo. Apakah kakak tahu tentang globalisasi? Tahu. Menurut kakak, apakah dampak globalisasi berdampak baik atau buruk untuk kehidupan sehari-hari? Nah, menurut saya globalisasi itu berdampak baik pada kehidupan kita. Seperti bisa dilihat dalam contoh penggunaan teknologi kehidupan pada sehari-hari, seperti handphone. Nah, dengan adanya handphone, kita bisa mendapatkan informasi secara tepat dan akurat, dan juga bisa mengakses seluruh informasi dari seluruh dunia. Seperti itu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Iya. Izin bertanya, apakah kakak tahu tentang globalisasi? Tentunya tahu ya, soalnya untuk masa kini itu sudah tidak terlepas dari globalisasi. Apa pandangan kakak tentang perubahan globalisasi pada era modern ini? Sebenarnya pandangan saya untuk globalisasi ini, yang pertama itu biasa saja gitu, karena memang sudah ada himbauan dari masa-masa sebelum globalisasi bahwa sekarang tuh eranya yang dimana semua itu tidak lepas gitu dari globalisasi dan digitalisasi. Nah, untuk yang kedua itu sedikit agak shock gitu ya, soalnya karena adanya globalisasi ini dapat memicu negatif, hal-hal negatif juga, seperti misalkan hilangnya budaya gitu kan, kayak gitu. Itu pandangan saya. Apakah kakak termasuk ke dalam pro atau kontra terhadap globalisasi? Kalau misalkan untuk pro dan kontra, saya lebih memilih untuk pro terhadap globalisasi. Mengapa gitu? Karena untuk globalisasi ini menurut saya itu lebih banyak ke dampak positifnya. Dimana yang pertama itu dapat mempercepat pembangunan gitu, terus ada meningkatkan perekonomian juga. Lalu yang ketiga itu dapat masuknya gitu, mempercepat masuknya informasi dari luar ke dalam negeri. Lalu yang kedua juga itu bisa memunculkan asimilasi dan akulturasi budaya. Yang ketiga itu juga dapat mempermudah kita gitu dalam mencari perekonomian gitu, meningkatkan ekonomi negara juga. Nah, untuk sebenarnya kan terdapat hal-hal negatif juga dari globalisasi itu. Akan tetapi sebenarnya globalisasi ini bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang membuat orang itu kontra terhadap globalisasi. Misalnya, yang pertama itu alasannya itu karena hilangnya budaya. Nah, untuk hilangnya budaya ini bisa diselesaikan dengan cara kita membuat pamflet atau apapun di media sosial dengan misalkan himbauan untuk memperingati Hari Batik Nasional, misalkan kayak gitu. Terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Permisi Ibu, mohon maaf yang mengganggu waktunya. Kali ini kami dari kelas 12 F6 akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu mengenai globalisasi. Pertanyaan yang pertama, apakah Ibu tahu tentang globalisasi? Insya Allah Ibu tahu tentang globalisasi ya. Globalisasi itu kan sebuah fenomena di mana proses penyatuan gitu kan ya, atau kita itu bisa lebih mempermudah gitu kan ya, antara memperoleh informasi dari berbagai negara gitu kan ya di belahan dunia ini gitu kan ya. Bukan hanya dari gaya hidup saja ya, tapi dari misalkan dari perekonomiannya, kemudian dari politiknya, pokoknya dari seluruh aspek kehidupan kita itu sangat ya, jadi mudah berbaur dengan berbagai negara yang ada di dunia ini. Itu sih yang Ibu tahu tentang globalisasi. Itu terima kasih Ibu jawabannya. Untuk selanjutnya, menurut Ibu, apakah globalisasi mempengaruhi pada perekonomian? Ya, sangat mempengaruhi ya Teh gitu kan. Kalau misalkan saja globalisasi itu tidak ada, otomatis kan perekonomian itu hanya terjadi di negara kita saja. Tapi dengan adanya globalisasi, kita mudah berkomunikasi dengan berbagai negara, kita menjalin kerjasama dalam hal politik, dalam hal ekonomi ya. Salah satunya misalkan perdagangan. Kita kan bisa melakukan ekspor, begitupun kita bisa impor dari berbagai negara. Itu kan adanya kerjasama dalam hal perekonomian. Dan otomatis
akan membantu perekonomian kita juga sebenarnya. Menaikkan pertumbuhan perekonomian Iya, ya, Bu? betul. Oke. Terima kasih Ibu atas jawabannya, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama.